Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel Keluh Kesah Sang Pengusaha. Semoga menghibur. Yuk kita mulai keluh kesahnya sang pengusaha. Langkah pertama dalam kegelapan, perjuangan seorang pengusaha yang dimulai dari nol. Pada awalnya, Rudy adalah seorang pemuda yang biasa saja. Terlahir di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hidupnya sederhana. Ayahnya seorang petani, ibunya seorang ibu rumah tangga yang selalu menyemangati anak-anaknya untuk belajar dengan rajin. Namun, hidup di desa yang terpencil dan ekonomi yang serba terbatas membuat Rudy merasa bahwa masa depannya tak lebih dari sekadar pekerjaan rutin yang dijalani ayahnya. Namun, Rudy memiliki mimpi. Sebuah mimpi untuk keluar dari keterbatasan dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya, terutama ibunya yang selalu memberikan dukungan tanpa henti. Ketika banyak orang di sekitarnya berfokus pada pekerjaan mereka yang stabil, Rudy memilih jalan yang lebih berisiko, dunia bisnis. Pada usia 23 tahun, Rudy memutuskan untuk merantau ke Jakarta, dengan modal nekat dan sebuah mimpi besar yang tak diketahui oleh banyak orang. Di Jakarta, ia mencoba segala macam pekerjaan untuk bertahan hidup. Dari menjadi pelayan restoran hingga tukang ojek online, Rudy merasa seperti ia hidup di dua dunia yang sangat berbeda. Namun, dalam hatinya selalu ada satu keyakinan, ia tak ingin terus terjebak dalam rutinitas yang sama. Di suatu malam yang hening, saat Rudy sedang berbicara dengan ibunya melalui telepon, ibu Rudy berkata sesuatu yang tak pernah terlupakan oleh Rudy seumur hidupnya. "Nah, ibu hanya bisa mendoakanmu. Jangan takut untuk berusaha, jangan pernah merasa sendiri. Ibu akan selalu mendukungmu dengan doa." Kalimat itu seolah menjadi pembakar semangat dalam diri Rudy. Ia tahu bahwa dengan doa ibu, ia bisa mengatasi segala rintangan. Rudy memutuskan untuk mendalami dunia bisnis secara lebih serius. Namun, jalan yang dilalui tidaklah mudah. Ia menghadapi banyak kegagalan, penolakan, bahkan kekurangan dana yang hampir membuatnya menyerah. Tapi setiap kali ia merasa ingin berhenti, Rudy mengingat kata-kata ibunya. Doa ibu adalah sumber kekuatan yang tak ternilai harganya. Dengan tekad dan kerja keras yang tak kenal lelah, Rudy mulai merintis bisnisnya sendiri. Dia memulai dengan membuka sebuah warung kecil di Jakarta. Modalnya sangat terbatas, hanya cukup untuk membeli beberapa bahan makanan dan sewa tempat yang sederhana. Hari demi hari, ia berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Keuletannya mulai membuahkan hasil. Warung kecilnya mulai dikenal dan ramai pengunjung. Namun, perjuangan Rudy tidak berhenti sampai di situ. Di tengah kesuksesan kecil yang ia raih, berbagai tantangan besar kembali menghadangnya. Salah satu tantangan terbesar adalah persaingan yang sangat ketat dengan pengusaha lain. Banyak orang yang meremehkan warung kecil Rudy, bahkan menganggapnya tak akan bertahan lama. Namun, dengan doa ibu yang terus menguatkannya, Rudy tak gentar. Ia percaya bahwa usaha yang tulus dan kerja keras akan membuahkan hasil. Bagian 2. Menjadi pengusaha sukses berkat kerja keras dan doa ibu. Judul, Membangun Kerajaan Bisnis, Doa Ibu yang Tak Pernah Putus. Seiring berjalannya waktu, usaha warung kecil Rudy mulai berkembang pesat. Ia memperluas jangkauannya dengan membuka cabang di beberapa lokasi strategis di Jakarta. Setiap cabang baru yang dibuka, selalu ada tantangan yang harus dihadapi. Rudy mengingat kembali kata-kata ibunya, "Jangan takut untuk gagal, nak. Kegagalan adalah langkah menuju keberhasilan." Kata-kata itu menjadi pegangan Rudy setiap kali ia menghadapi kesulitan. Namun, kesuksesan Rudy tidak datang tanpa harga yang harus dibayar. Di balik bisnis yang terus berkembang, ada banyak pengorbanan yang harus ia lakukan. Waktu untuk keluarga semakin terbatas, tidur malam yang kurang, dan beban mental yang semakin berat. Namun, doa ibu selalu menjadi penuntun yang membimbingnya di setiap langkah. Suatu ketika, Rudy mendapatkan tawaran besar untuk mengembangkan bisnisnya lebih luas lagi,
bahkan sampai ke luar negeri. Tawaran ini datang dari seorang investor besar yang tertarik dengan model bisnis yang telah Rudy bangun. Namun, untuk menerima tawaran ini, Rudy harus membuat keputusan besar. Dia harus melepaskan sebagian kendali atas bisnis yang telah dibangunnya dan menjalani tantangan yang lebih besar. Rudy berpikir panjang, dan ia pun ingat akan doa ibunya. Akhirnya, Rudy memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Ia bekerja keras, bernegosiasi dengan investor, dan membuat keputusan-keputusan strategis yang membawa bisnisnya ke level yang lebih tinggi. Dalam waktu singkat, bisnis yang dulu hanya sebuah warung kecil kini berkembang menjadi jaringan restoran dan kafe yang dikenal di seluruh Indonesia. Bahkan, cabang internasional mulai dibuka di beberapa negara. Namun, meskipun sudah menjadi pengusaha sukses, Rudy tetap rendah hati. Ia tahu bahwa kesuksesannya tidak lepas dari doa ibu yang tak pernah berhenti memanjatkan harapan dan doa untuknya. Setiap pencapaian yang ia raih, ia dedikasikan untuk ibunya, yang selalu menjadi sumber kekuatan dan inspirasinya. Di setiap momen keberhasilannya, Rudy tak pernah lupa untuk mengingat perjalanan panjang yang telah ia lalui, dari seorang pemuda yang merantau dengan modal nekat hingga menjadi seorang pengusaha sukses yang dihormati. Di balik kesuksesan itu, doa ibu selalu hadir sebagai kekuatan yang membimbingnya. Membangun kerajaan bisnis, doa ibu yang tak pernah putus. Rudy tahu bahwa perjuangannya belum selesai. Meskipun warung kecil yang dulu ia kelola di Jakarta telah berkembang, kehidupan seorang pengusaha tidak pernah tanpa tantangan. Dalam dunia bisnis, kejatuhan dan kegagalan adalah bagian dari perjalanan, dan Rudy telah mengalaminya berkali-kali. Namun, di balik setiap kegagalan itu, ada satu hal yang tidak pernah berubah, doa ibu yang terus menyertai langkahnya. Perjalanan Rudy untuk mengembangkan bisnisnya tidak hanya dihadapkan pada masalah operasional seperti pengelolaan sumber daya, logistik, dan tenaga kerja. Di tengah kesibukan yang semakin padat, ia harus berhadapan dengan masalah pribadi. Waktu untuk keluarga semakin terbatas, dan Rudy merasakan bahwa ia semakin jauh dari ibunya, yang selama ini menjadi pendukung terbesar dalam hidupnya. Suatu hari, di tengah kesibukan yang mencekik, Rudy merasakan kelelahan yang luar biasa. Ia merasa bahwa meskipun bisnisnya terus berkembang, ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Rudy merasa semakin jauh dari tujuan sejatinya. Dia ingin memberikan lebih banyak waktu untuk ibunya, tetapi tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab yang semakin besar membuatnya terjepit. Namun, setiap kali Rudy merasa hampir menyerah, ia kembali mengingatkan dirinya tentang apa yang telah membawanya sejauh ini, doa ibu. Ibu Rudy selalu percaya bahwa hidup ini adalah tentang berusaha dan bertahan, bukan tentang cepat-cepat mencapai tujuan. Ibu selalu berkata, "Nah, kalau kamu capek, berhentilah sejenak. Jangan lari dari masalah, tapi hadapi dengan hati yang kuat. Ibu akan selalu mendoakan kamu." Mengingat kata-kata ibunya, Rudy merasa terbangun kembali. Ia sadar bahwa dalam setiap doa yang terpanjat, ada kekuatan yang tak terlukiskan. Ia mulai memprioritaskan nilai-nilai yang lebih besar, seperti kebersamaan dengan keluarga dan memberi waktu untuk diri sendiri. Rudy tahu, bisnis yang sukses tidak hanya diukur dari seberapa banyak uang yang dihasilkan, tetapi juga dari bagaimana ia menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadinya. Beberapa tahun berlalu, dan bisnis Rudy semakin berkembang pesat. Ia akhirnya memutuskan untuk memperluas jaringan bisnisnya ke luar negeri. Tawaran besar datang dari seorang investor ternama yang ingin bermitra dengan Rudy untuk memperkenalkan bisnis restoran dan kafenya ke pasar internasional. Namun, tawaran ini tidak datang tanpa pertimbangan yang matang. Rudy tahu bahwa keputusan ini akan mengubah banyak hal dalam hidupnya. Ia harus membuat keputusan besar, antara tetap menjaga kontrol penuh atas bisnisnya atau menyerahkan sebagian kendali untuk berkolaborasi dengan investor besar. Rudy merasa cemas. Tidak mudah melepaskan kendali atas sesuatu yang telah ia perjuangkan selama bertahun-tahun.
Namun, di saat kebimbangan itu datang, ia teringat kembali akan doa ibunya. Ibu selalu mengajarkan untuk tidak takut mengambil langkah besar, selama niatnya baik dan prosesnya dilakukan dengan sungguh-sungguh. Rudy percaya bahwa jika ia terus berpegang pada prinsip itu, ia bisa melewati segala tantangan yang ada. Keputusan besar itu akhirnya diambil, dan Rudy mulai berkolaborasi dengan investor tersebut. Bersama tim yang terampil, Rudy mengembangkan bisnisnya ke level yang lebih tinggi, membuka cabang di kota-kota besar dunia. Jakarta, yang dulunya hanya tempat ia merintis bisnis kecil, kini menjadi pusat operasional dari bisnis yang terus berkembang. Setiap cabang yang dibuka di luar negeri bukan hanya membawa keuntungan finansial, tetapi juga memperkenalkan cita rasa kuliner Indonesia ke pasar global. Namun, meskipun ia kini menjadi seorang pengusaha sukses, Rudy tidak pernah melupakan perjuangan awalnya. Ia selalu mengingat masa-masa ketika ia hanya memiliki sedikit modal dan sebuah warung kecil yang penuh dengan mimpi. Sukses yang ia raih hari ini bukan hanya hasil kerja kerasnya, tetapi juga berkat doa ibu yang tidak pernah putus. Suatu malam, setelah sukses membuka cabang di Singapura, Rudy duduk sejenak di meja kerjanya, merenung. Ia teringat pada perjalanan panjang yang telah ia lalui. Dari seorang pemuda yang hanya memiliki modal kecil, hingga kini menjadi pengusaha dengan bisnis internasional. Namun, ada satu hal yang paling berharga bagi Rudy, kehadiran ibu dalam hidupnya. Rudy segera menelepon ibunya. "Bu, Rudy berhasil membuka cabang di Singapura. Semuanya berjalan lancar, dan ini semua berkat doa ibu." Ibu Rudy di seberang telepon terdiam sejenak, lalu terdengar suara yang penuh haru, "Nak, ibu hanya bisa mendoakanmu, dan ibu sangat bangga padamu. Jangan pernah lupa dari mana kamu berasal. Semua yang kamu capai adalah berkat usaha dan doa, dan ibu percaya kamu akan selalu sukses." Rudy menahan air mata. Ia tahu, meskipun ia telah mencapai banyak hal, keberhasilannya tidak lepas dari peran penting ibunya yang selalu memberikan doa dan semangat tanpa henti. Semua pencapaian itu, Rudy dedikasikan untuk ibu yang telah melahirkannya, membesarkannya, dan selalu ada untuknya dalam setiap langkah hidup. Meskipun kini Rudy telah menjadi seorang pengusaha sukses dengan jaringan bisnis yang mengesankan, ia selalu mengingatkan dirinya untuk tetap rendah hati dan menghargai setiap orang yang membantunya. Ia tahu bahwa perjalanan hidup ini adalah tentang lebih dari sekadar kesuksesan finansial. Rudy merasa bahwa kebahagiaan yang sejati datang dari memberi, berbagi, dan menjaga hubungan dengan orang-orang terdekat, terutama ibu yang selalu menjadi tempat ia kembali ketika dunia terasa berat. Doa ibu, yang selalu mengalir dalam setiap langkah Rudy, tidak hanya menjadi kekuatan dalam meraih sukses. Doa itu juga menjadi pengingat bagi Rudy untuk tidak melupakan nilai-nilai kehidupan yang sejati, kerja keras, ketulusan, dan rasa syukur yang mendalam atas segala yang telah diberikan. Sementara bisnisnya terus berkembang, Rudy tetap setia untuk mengunjungi ibunya di desa, menghabiskan waktu bersamanya, dan mengenang kembali perjuangan hidup yang telah membawa mereka ke titik ini. Setiap kali Rudy melihat ibunya tersenyum, ia merasa bahwa itu adalah hadiah terbesar dari segala jerih payah yang telah ia lakukan.